Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga kesempatan untuk kita bertemu lagi, berjumpa lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas tema yang sangat krusial dalam kehidupan kita, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sebagai manusia, tentu kita harus memahami bahwa Allah tidak menciptakan kita hanya untuk hidup sendiri, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, atau mengejar kepentingan pribadi saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang jauh lebih besar, yaitu untuk saling berbagi manfaat, baik dalam hubungan sesama manusia maupun hubungan kita dengan alam semesta. Hablum minan nas wa hablum minal alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 263. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Allahu ghaniyyun halim. Artinya bahwa ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan gangguan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa setiap tindakan kita, baik berupa kata-kata maupun perbuatan, itu sebaiknya, selayaknya diorientasikan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan pada saat yang bersamaan tidak merugikan mereka. Memberikan manfaat bagi orang lain adalah salah satu bentuk kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang bermanfaat menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan teladan yang sempurna tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama, untuk saudara-saudara kita dan para kerabat-kerabat kita. Nabi bersabda dalam salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang saya kutip barusan itu jelas secara eksplisit menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan kita itu tidak diukur dari seberapa banyak harta atau kedudukan yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Dengan kata lain, Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa menjadi manusia yang bermanfaat itu adalah amal utama yang mesti kita jadikan tujuan dalam kehidupan yang sangat singkat ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berbagai cara untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Di antaranya adalah memberikan ilmu dan nasihat yang baik. Memberikan ilmu dan nasihat yang baik artinya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5. Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bagaimana kita memberikan manfaat adalah dengan cara menolong orang yang membutuhkan, menolong orang lain, membantu mereka baik secara fisik, material ataupun emosional, adalah bentuk kontribusi yang sangat mulia yang selaras dengan ajaran syariat Islam. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, man la yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasna khairan illa linnas. Barang siapa, kata Nabi, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka tidak ada kebaikan bagi mereka selain untuk orang-orang yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat kepada orang lain juga dapat kita lakukan dengan cara membangun komunitas yang baik, kelompok atau firqah yang baik.
Sebab hidup dalam satu komunitas yang saling peduli, saling membantu, itu memiliki manfaat yang amat besar, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Islam dalam Al-Quran, dalam tuntunan Nabi, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya perlu peduli kepada diri sendiri, tapi juga peduli secara tidak terbatas kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga ataupun kerabat, atau bahkan relasi-relasi kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, baik melalui ilmu, harta, tenaga maupun kasih sayang. Setiap kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita dengan berlipat ganda, insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, sama-sama memberikan kita pertolongan agar amal kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.